Untuk di video kali ini saya akan coba ngecek ya untuk kondisi lebah kita yang di kotak ini. Karena udah lama ya terakhir kita cek, mungkin udah ada sekitar 2 atau 3 bulan lalu ya. Dan di sini tuh sampai ada yang ke belakang ini. Jadi ini mungkin lebah udah super mungkin ya. Karena ini kemarin itu habis pecah koloni dan menyusut. Makanya untuk sekarang saya coba cek lagi ya. Untuk perkembangannya itu udah seperti apa untuk sekarang ini. Dan kelihatannya juga lebah udah makin super lagi ya tuh. Dan di sini untuk kondisi lebah juga sehat kelihatannya, bagus. Cuma ini kita coba masukkan dulu ya. Jadi ini pas kita cek itu sekitar 2 atau 3 bulan lalu ya. Dan waktu itu masih menyusut. Cuman di sini kelihatannya udah mulai normal lagi. Perkembangannya udah mulai stabil. Meskipun masih ada beberapa sarang itu ya yang masih kering. Dan untuk frame juga belum dibuatin sarang semua itu ya. Nanti kita coba cek. Jadi ini biarkan lebahnya masuk dulu ya. Dan seperti ini untuk kondisi sarangnya. Bahkan sarang yang di sini ini kelihatannya juga udah mulai ada madu ya. Nih. Cuman di sini untuk sarang yang satu ini ya, ini adalah sumber pakan satu-satunya. Karena kalau saya lihat untuk sarang-sarang yang lain itu masih pada kering, belum bermadu. Dan di sini masih sisa 2 frame ya, yang belum dibuatin sarang ini. Cuman ini tidak masalah, kita biarkan aja. Nanti kedepannya juga akan bikin sarang ya. Dan untuk kondisi sekarang udah mulai berkembang lagi ya, udah mulai stabil. Jadi tidak seperti kemarin ya habis pecah koloni. Kalau kemarin kan sedikit banget ya. Dan di sini udah mulai kembali standar dan mulai menuju koloni super. Jadi usahakan ya, ini kita coba sedikit berbagi tips lagi ya. Mungkin buat teman-teman, khususnya untuk para pemula ya. Jadi kalau membudidayakan lebah, jika koloni itu masih sedikit seperti ini ya, kalau memang tujuan kita ya untuk menjadikan lebah ini super, usahakan itu jangan dipanen ya. Meskipun udah ada madu, pastikan ya kita biarkan dulu sampai sarangnya itu penuh ya setiap framenya. Dan nanti koloni akan sangat cepat ya untuk perkembangannya. Ditambah ya untuk di alam sekitar itu untuk sumber pakan masih tercukupi ya dan mendukung. Maka kalau kita ternak lebah ya atau budidaya lebah, itu akan jauh lebih cepat super lagi ya. Jadi memang untuk ternak lebah ini itu perlu waktu dan proses lama ya. Apalagi kalau kita mulainya itu dari koloni yang ukuran sedikit ya, atau koloni kecil, itu butuh waktu sekitar 6 sampai 1 tahun lamanya itu ya, baru jadi super. Jadi memang seperti itu ya, memang sangat lama. Cuman sebetulnya itu tergantung ya, kalau memang di tempat sekitar kita untuk membudidayakan lebah ini ya, itu sumber pakannya masih banyak, itu sih juga bisa cepat ya untuk perkembangan lebah. Jadi memang sumber pakan itu sangat berpengaruh ya, seperti tanaman-tanaman bunga yang disukai lebah. Salah satu contohnya adalah bunga kaliandra dan bunga-bunga liar yang ada di alam sekitar. Jadi intinya kalau di alam sekitar kita itu masih banyak lebah ya, tandanya kalau kita membudidayakan lebah itu masih cocok ya. Jadi kalau memang lingkungan di sekitar kita masih ada lebah ya di alam, itu kalau kita ingin membudidayakan lebah atau ternak lebah ya, itu masih cocok ya. Karena habitatnya itu mungkin masih ada sumber pakan. Jadi sehingga kalau kita ternak itu kemungkinan besar masih bagus ya. Dan peluang untuk menghasilkan madu yang banyak itu juga bisa jadi ya. Karena sumber pakan di sekitar
itu mencukupi. Jadi kalau kita ingin budidaya lebah atau ternak lebah ya, kita juga bisa cek dulu dari lingkungan di sekitar kita ya. Kalau memang di alam sekitar kita itu masih ada lebah, ya itu masih cocok banget ya. Dan kondisi seperti ini ya, tadi saya kira itu udah penuh satu kotak ya, karena tadi pas saya lihat ada yang ke belakang sini, cuman tahunnya masih standar, cuma ya udah lumayan. Perkembangannya ini udah bagus ya. Ini mungkin bisa nunggu sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Kalau nanti perkembangan ratu itu stabil terus ya dan produktif untuk bertelur, maka ini akan cepat super lagi ya. Dan di sini untuk yang ditutup ya udah habis, tinggal sisa dikit ini. Jadi nanti tinggal kita tutup. Dan di sini untuk lebah juga masih cukup bagus ya untuk aktivitasnya, karena memang cuaca lagi cukup cerah ya. Dan di sini untuk kotak juga masih sengaja saya pasangin sekat, karena lagi nggak ada lebah pejantan ya atau lebah drone. Jadi kalau saya pasangin sekat itu aman, nggak mengganggu. Jadi bisa mengurangi kecoa juga ya, nggak banyak yang masuk, atau serangga-serangga lainnya seperti cicak. Jadi tujuan dipasang sekat ini bukan hanya untuk lebahnya supaya tidak kabur ya, cuman ya bisa mengurangi resiko seperti kecoa pada masuk ya. Dengan catatan setiap kotaknya itu rapat ya, adanya itu cuma lubang di bagian pintu dan gak ada celah-celah yang lain. Jadi kalau kita ngecek lebah yang seperti ini ya, ini itu bagus banget ya, perkembangannya kedepannya jauh lebih cepat. Yang penting itu ya, sumber pakannya tercukupi dan melimpah di alam. Dan di sini untuk bagian frame yang 2 aja ini, nanti kalau udah dibuatin sarang kita coba spill lagi ya. Kita nunggu sampai ada madunya lagi nanti kita coba cek. Karena memang untuk sekarang ya, untuk saat ini di tempat kami itu belum begitu melimpah ya untuk bagian madu ya. Jadi untuk sekarang ini bisa dibilang lagi musim paceklik ya untuk si lebah. Jadi si madu-madu yang dihasilkan itu nggak terlalu melimpah, adanya cuma untuk sumber pakan lebahnya dulu ya. Jadi belum bisa kita panen. Dan ini mungkin juga untuk videonya hanya seperti ini ya. Jadi ini buat teman-teman atau sobat-sobat yang udah menonton ya, saya ucapkan terima kasih. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like ya. Dan buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe ya. Dan jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Dan ini sampai ketemu lagi ya di video-video berikutnya.